Kembali lagi di Supermap Skill Up 2.0 Development. Pada kali ini kita masuk ke materi basic kelas 7 yang D, yaitu konfigurasi Git Project Repository. Jadi nanti akan ada introduction sedikit tentang bagaimana Git ini bekerja, dan juga akan ada tutorial lebih teknis bagaimana cara konfigurasinya. Sekarang saya akan menjelaskan introduction tentang Git terlebih dahulu. Jadi Git sendiri itu adalah version control ya, yang allow user untuk bisa melakukan tracking perubahan pada codingan dan juga melakukan kolaborasi coding bersama dengan rekan yang lainnya. Dimana akan ada 4 tahap Git itu berproses dari lokal komputer kita ke repository online. Kita bisa menggunakan GitHub ataupun GitLab. Tapi pada kali ini saya akan mendemonstrasikan untuk yang GitLab. Nah, untuk prosesnya itu diawali dengan working directory. Jadi working directory ini artinya adalah directory untuk menyimpan perubahan yang masih tahap pengerjaan alias belum selesai. Jadi misalnya teman-teman sedang melakukan sedang mengcoding untuk index.html-nya, CSS dan JS-nya. Nah, tiap file itu merupakan working directory. Nah, nanti ketika working directory tersebut akan mengalami banyak perubahan dan siap untuk di-commit atau dibuatkan berita acara, itu dia masuk ke dalam staging area. Ini juga masih di lokal komputer teman-teman sekalian. Nah, sebelum bisa masuk ke remote repository ini yang Git versi online-nya ya, baik GitLab ataupun GitHub, itu harus melewati penyimpanan informasi perubahan yang tersimpan di dalam pesan commit. Jadi maksudnya ketika kita sudah bekerja dan masuk ke dalam staging area, nanti perubahannya itu akan tersimpan di local repository dan membutuhkan pesan commit. Di sini pesan commit ini akan menjelaskan perubahan apa yang terjadi. Jika misalnya teman-teman baru saja menambahkan fitur add map layer begitu, nanti di perubahannya itu ditulis, kalau di perubahannya ditulis di pesan commit kalau teman-teman baru saja menambahkan adding map layer seperti itu. Nah, nanti informasi perubahan itu akan tersimpan di remote repository kalau sudah di-push ke GitLab atau GitHub. Jadi fungsinya kurang lebih seperti teman-teman menggunakan Google Drive ya, seperti Google Drive, tapi ini khusus untuk codingan gitu. Jadi pertama dari lokal komputer dulu, perubahannya disimpan, ada pesan commitnya, baru kita push ke remote repository. Nah, remote repository ini nanti juga bisa diakses oleh orang lain selama kita setting tidak public. Jadi selama kita setting tidak private, jadi di setting public itu nanti akan bisa diakses oleh orang lain. Dan juga orang lain bisa ikut join bekerja di repository yang teman-teman buat, misal untuk menambahkan fitur yang lain dan lain sebagainya. Atau misal teman-teman nanti membuat issue, orang lain bisa review dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan di GitLab atau GitHub itu. Nah, ini step-step yang perlu kita lakukan untuk mengkonfigurasi Git di komputer teman-teman sekalian. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kita download Git terlebih dahulu. Caranya silakan buka website ini, atau bisa juga download Git for Windows, nanti akan muncul linknya. Nanti tinggal klik ini aja, klik here to download manually. Ini versi terakhir 2.33.1. Nah, saya sudah download. Nggak muncul ya di sini. Nah, ini saya sudah download installernya. Nanti tinggal klik 2 kali. Nah, tinggal next saja. Ini ada informasi terkait dengan Git-nya, kita klik next. Di bagian additional icons on the desktop ini opsional, boleh diklik saja, dicentang next. Nah, ini kita akan menggunakan Visual Studio Code sebagai Git's default editor, atau juga bisa menyesuaikan dengan yang lainnya kalau teman-teman mau pilih yang lain. Next. Ini kita biarkan default saja.
Nanti kalau sudah silakan diklik install. Nah ini saya sudah install, jadi ini saya skip saja ya proses yang ini. Nanti kalau teman-teman sudah sampai tahap ini, diklik install saja, tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, kalau sudah, silakan dicek di terminal. Caranya adalah git strip version. Ini saya pakai PowerShell ya. Silakan menyesuaikan yang mana saja. Nah, kalau sudah muncul git strip version, itu artinya misalnya udah muncul ya 2.33.1 Windows. Ini artinya sudah berhasil diinstal. Jadi teman-teman bisa langsung pakai di Visual Studio Code-nya nanti, karena Visual Studio Code ini kan IDE ya. Jadi ada dia integrated development environment, sudah ada terminalnya juga di dalamnya. Nanti kita bisa melakukan push, clone, dan lain sebagainya itu langsung di VS Code gitu. Oke, setelah kita install, sekarang kita akan buka VS Code-nya. Oke, kita file, open folder. Di sini kita pilih yang WebGIS 2 dimensi. Nah ini contohnya saya akan push hasil codingan yang WebGIS 2 dimensi. Nanti kalau teman-teman mau gabung jadi satu WebGIS 2 dimensi dan yang 3D di satu repo itu boleh, tapi untuk saat ini saya akan demonstrasi untuk di repo yang beda-beda ya. Jadi 3D beda, 2D beda gitu. Ini saya akan tunjukkan caranya untuk yang 2D. Nah pertama kita buka new terminal dulu. Ini saya defaultnya pakai Git Bash, harusnya sama saja sih. Nah ini kita di awal, kalau kita follow step ini, kita pertama harus ketik git init. Oke, sudah. Nanti di version controlnya dia akan, di source controlnya nanti akan muncul semua. Ini kalau teman-teman nggak muncul kayak gini karena teman-teman nggak pakai git lens. Nanti saya akan jelaskan apa itu git lens di akhir. Nah kalau udah, setelah git init adalah cek statusnya, yaitu menggunakan git status. Nah ini menunjukkan dia masih warna merah ya, artinya dia masih di sesuai yang ada di sini. Dia masih di working directory. Sekarang kita akan masukkan ke staging area. Kita caranya adalah git add spasi titik. Jadi sebenarnya kita bisa masukkan satu persatu. Misal di sini kan ada file index, lalu folder JS, di dalamnya ada 3 file JS. Ini kita bisa masukkan satu-satu. Tapi kalau teman-teman mau masukkan semuanya sekaligus, itu bisa langsung dengan git add spasi titik. Nah sekarang kita cek lagi di git status. Ini sudah hijau semua, artinya sudah masuk ke staging area. Selanjutnya adalah kita akan commit. Jadi sesuai yang tadi disampaikan, commit ini adalah untuk memberikan pesan perubahan apa yang terjadi di codingan kita. Misalnya ini karena kita pertama, itu kita akan tulis sebagai initial commit. Nah caranya, git commit strip m titik 2, pesannya titik 2. Jadi misalnya ini git commit strip m titik 2 nya initial commit. Ini pesannya adalah initial commit. Nah kalau sudah, sekarang kita akan buka akun GitLab kita dan buat repository yang baru. Jadi kalau teman-teman sekalian belum buat akun Git, baik itu GitLab ataupun GitHub, silakan dibuat dulu ya salah satu. Ini saya pakainya GitLab untuk saat ini. Silakan kalau mau pakai GitLab juga, kalau mau pakai GitHub juga boleh, silakan saja. Nah, setelah teman-teman buat akun, nanti masuk ke profile, lalu kita pilih new project atau repository. Di sini kita pilih yang create blank project, ini misalnya skill up 2D map gitu ya, 2D map.
Lalu project description-nya kita biarkan kosong. Visibility-nya ini menyesuaikan, kalau teman-teman set sebagai private, maka hanya orang yang teman-teman beri akses ke repository teman-teman yang bisa mengakses repo teman-teman. Tapi kalau public artinya semua orang bisa akses. Nah, nanti menyesuaikan saja, kalau mau di public boleh, kalau di private juga boleh. Ini saya pilih yang private ya. Di project configuration ini saya uncheck saja semuanya, lalu create project. Nah, ini sudah berhasil bikin repo. Oke. Kita klik clone. Di sini ada clone with SSH, ada clone with HTTPS. Kita pilih yang kedua, karena kalau yang SSH berarti teman-teman perlu setting SSH key-nya dulu. Itu silakan dicari di internet, ada caranya. Tapi supaya lebih mudah kita pilih yang HTTPS dulu saja untuk sekarang. Kita copy. Lalu di sini caranya adalah kita akan menyambungkan lokal repository kita dengan remote repository. Remote repository di sini adalah GitLab yang tadi. Jadi kita pilih git remote at origin, lalu link HTTP gitnya. Jadi kita tulis git remote at origin, lalu link yang untuk git clone menggunakan HTTP tadi ya. Kita klik enter. Nah, kalau kita git untuk cek, kita bisa git remote strip v. Ini artinya sudah berhasil connect. Oke, selanjutnya kita akan cek branch yang ada di sini. Untuk defaultnya biasanya dia adalah master, tapi sangat jarang kita melakukan membuat script lalu kita push langsung ke master. Biasanya nanti kita akan buat branch baru dulu, baru terakhir kita merge ke master. Jadi master itu biasanya dia bertindak sebagai versi finalnya ya, versi production. Nah, itu kita nanti saja untuk merge ke master. Ini how branch works. Jadi master itu finalnya. Nah, kita kerjaan tuh biasanya nanti dibagi-bagi. Kalau misalnya dalam tim itu ada 5 fitur yang harus dikerjakan, dan 5 fitur itu dikerjakan orang yang berbeda-beda. Nanti tiap orang akan membuat branch-nya sendiri-sendiri. Dan di akhir, ketika sudah dipastikan tidak ada konflik, branch tersebut bisa kita merge menjadi satu codingan yang final, yaitu untuk disebut sebagai yang production-nya gitu. Nah, sekarang kita akan bikin branch baru. Misal, nah nih, git checkout strip B, nama branch baru. Misal di sini git checkout strip B, branch barunya adalah develop. Nah, kalau kita cek lagi, sekarang sudah berada di branch develop. Ini udah berubah ya di sini develop branch-nya. Oke, next. Kita akan git remote v lagi kalau mau cek. Boleh. Nah, ini remote repository yang aktif. Sekarang kita akan push ke git push origin, lalu nama branch-nya. Nah, di sini kita git push origin, nama branch-nya tadi adalah develop. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, kalau di komputer teman-teman sebelumnya belum pernah konfigurasi Git, biasanya nanti akan diminta untuk input email dan password akun GitLab-nya. Nah, itu nanti diisi saja ya. Nah, ini saya nggak diminta karena sebelumnya udah pernah, jadi bisa langsung ke push. Tapi kalau teman-teman masih baru, pasti nanti akan diminta dulu gitu. Nah, ini sudah berhasil. Kalau kita cek di sini, kita refresh dulu. Nah, ini ada satu branch namanya develop. Udah muncul ya di sini. Oke, nah ini artinya sudah berhasil. Kita push ke GitLab kita gitu. Nah, ada beberapa informasi tambahan. Sebenarnya ini untuk merge, karena tadi di sini sebenarnya berubah ininya, nama branch-nya. Nggak ada yang main, tapi kalau mau dibuat satu branch baru untuk
dijadikan master itu juga boleh nanti. Ini berarti dia develop, ini bertindak sebagai masternya ya gitu. Jadi teman-teman nggak perlu merge. Terus tambahannya ini kita bisa melakukan git clone, add member di repo, add issue, ataupun menggunakan git lens. Nah, git clone ini adalah untuk cloning repo orang lain. Jadi misalnya ini codingan saya ya, terus teman-teman mau clone gitu. Dan ini sudah saya setting sebagai public. Caranya tinggal di copy nih git yang clone with HTTPS-nya, di copy, lalu di Visual Studio Code, Ctrl Shift P, sini ada git clone, nanti silakan dimasukkan linknya, gitu. Itu caranya clone. Nanti kalau udah, nanti akan muncul di sini, dia akan fetching, terus muncul codingannya sama seperti yang ada di repo tempat teman-teman clone. Jadi itu caranya untuk cloning. Lalu yang kedua adalah cara add member di repo. Fungsinya untuk apa? Jadi kalau teman-teman nanti sudah masuk sprint, itu bisa add issue yang nanti langsung dibantu oleh teman-teman dari Supermap gitu. Caranya supaya kita dari tim Supermap tahu isu apa yang sedang terjadi di repo teman-teman ini, silakan ditambahkan sebagai reporter dengan cara ini saya sudah menambahkan sebelumnya, ini saya remove dulu. Nah, ini sekarang kita coba tambahkan misal Mas Ismet ya, @ismet.sk. Oke, role-nya kita pilih sebagai reporter, lalu kita klik invite. Nah, jadi kita sudah set Mas Ismet di sini sebagai reporter. Jadi nanti role sebagai reporter ini dia bisa melihat isu yang kita post dan review juga. Jadi kalau misalnya ada saran dari Mas Ismet di sini terhadap codingan kita, nanti beliau bisa add komennya di repo kita, begitu. Nah, selanjutnya adalah kita sudah add member, sekarang kita coba add issue. Jadi kalau teman-teman menemui ada kendala selama melakukan scripting, kita bisa coba untuk create issue baru. Misal di sini isunya adalah 3D data gitu title-nya. Type-nya issue, description-nya cannot render 3D model on web. Oke, terus di sini kita assign Mas Ismet, lalu klik create issue. Jadi nanti di akun GitLab Mas Ismet akan muncul issue kita ini. Nah, kalau kita ada update terkait dengan isu yang kita punya ini, kita bisa klik di sini ya. Kita bisa tambahkan informasi di sini. Kalau isunya sudah selesai, bisa close issue. Begitu. Jadi nanti kalau isunya sudah banyak, akan muncul di sini semua. Oke. Tambahan yang terakhir adalah git lens. Jadi kalau yang teman-teman lakukan tadi, itu kan kita manual ketik ya di sini. Mulai dari git push, git branch, git remote, dan lain sebagainya. Nah, ada extension bawaan dari git lens. Teman-teman bisa langsung search di extensions di sini, lalu ketik git lens, nanti dia akan muncul. Kita klik, lalu klik install. Di sini saya sudah install ya, jadi udah muncul. Kalau teman-teman belum pernah pakai, silakan diklik install dulu. Tunggu sampai prosesnya selesai, lalu selanjutnya kita buka Ctrl Shift P. Kita ketik git lens show welcome view. Nah, ini klik yang welcome, klik setup. Lalu pilih yang source control layout default. Nah, nanti akan muncul satu menu di sini namanya source control. Ini kita close. Nah, ini akan memudahkan kita dalam konfigurasi gitnya ya. Jadi kalau misalnya mau cek repo yang sedang aktif, di sini di remote, kalau kita mau cek remote repository yang sedang aktif, itu kita bisa langsung klik saja di sini remote. Kalau tadi kan kita perlu tulis git remote strip v kayak gini ya untuk tahu repo yang sedang aktif. Kalau menggunakan git lens ini cukup klik-klik di menunya aja. Begitu juga kalau misalnya kita mau commit, misalnya ini saya ada perubahan. Ini tadi saya ketik info,
sekarang tambahan land use type info title misalnya. Kita Ctrl S, nanti di source control akan muncul bahwa ada perubahan. Ini di working tree ada perubahan di line 176 dari land use type info jadi land use type info title. Nah, ini akan ada perubahan. Sekarang kita akan coba commit. Kita klik di sini, Ctrl Enter. Oh ya, ini kita klik tambah dulu biar masuk ke stage. Lalu kita Ctrl Enter, kita ketik misal pesannya adalah refactor change title change land use title. Enter. Nah, ini untuk push kita tinggal klik tombol ini. Oke. Kita working di branch develop ya. Ini dia masih nge-pull, kita coba cek di websitenya, di GitLab-nya. Nah ini dia udah muncul ya, refactor change land use title. Oke, di sini juga udah selesai prosesnya. Commit-nya sudah muncul, kita cek di sini. Nah ini dia commit terakhir kita, refactor change land use title. Jadi untuk GitLens ini akan sangat memudahkan teman-teman dalam menggunakan Gitnya. Jadi nggak perlu ketik-ketik manual kayak gini. Jadi tiap ada perubahan di source control, di add, commit, terus di sync atau di push itu tadi. Jadi nanti akan otomatis simpan di GitLab. Karena kita pakai GitLab ya. Begitu. Tapi untuk menambahkan remote repository-nya caranya harus manual pakai ini yang git remote at origin. Jadi walaupun pakai GitLens untuk menambahkan remote repository-nya pakai ini aja tetap. Oke, jadi mungkin kurang lebih seperti itu untuk materi kita terkait dengan Git. Sekian dan sampai jumpa di tutorial skill up yang berikutnya.